Selamat malam dan salam sehat teman-teman dari IA Top Santo Aloysius Bandung. Malam ini kembali dengan Ngariung bersama IA Top. Topik kita diisi dari teman-teman dari hobi Wahaha. Namanya emang lucu nih, Wahaha. Mungkin baiknya nanti orangnya sendiri yang ngejelasin ya. Intinya sih tentang gangguan abdomen dan perut dan bagaimana cara kita mengatasi gangguan tersebut. Nah, pembicara kita yang pertama ini adalah Kang Harry Seth dari Top 93 yang sebentar lagi akan kita ajak ngariung bareng. Sebentar ya. Yang bersangkutan gabung. Ini dia. Kang Harry. Salam sehat. Kak Harry. Halo, tes. Kedengaran? Kedengeran, Bro Martin? Sangat. Jelas sekali. Selamat malam. Apa kabar? Senang sekali bisa ketemu walau secara virtual ya. Akan zaman sekarang semuanya virtual. Ngariung juga virtual. Iya ya. Kekinian. Semua serba virtual ya. Begitulah. Ini sekedar info pendahuluan buat teman-teman IATOP yang baru gabung. Kang Harry ini adalah seorang master trainer hipopresif. Namanya betul ya, Kang Harry ya? Ya, betul. Betul, Bro Martin. Hipopresif itu terus terang kalau saya sih masih agak awam nih. Nanti kita tembak aja Kang Harry langsung buat ngejelasin semuanya sejelas-jelasnya. Siap. Boleh langsung Kang Harry. Oke. Mungkin dengan perkenalan dulu Bro kali Martin. ya. Lanjut Pasti. nih. Kita ngariung aja, biasa aja. Pasti. Langsung apa aja yang mau diomongin langsung tembak. Siap. Nih, Bro Martin akhirnya ketemuan ya, walaupun agak dadakan ya, baru hari ini tadi dikasih tahu. Betul. Senang sekali. Saya pemeran pengganti sebenarnya. Harusnya Yosua yang isi. Cuman yang bersangkutan berhalangan. Pemeran pengganti, atau jangan bilang supir tembak ya. Iya. Pemeran pengganti aja. Konotasinya kurang begitu baik. Enggak, tapi supir tembak keren loh. Artinya penyelamat dia kan. Penyelamat dong. Agak kritikal. Kalau nggak ada dia, iya. Kan nggak bisa perjalanan. Iya, perjalanan nggak bisa dilakukan. Ini dia. Keren. Thinking. Kita ambil positive thinking, harus positive thinking. So, aku senang sekali bisa ketemu dengan Bro Martin. Juga dengan teman-teman semua ya, kayaknya sudah, kalau aku boleh lihat ngintip di chat, itu ada Helsa Wilmina, halo. Cigres Kelly, halo. Ini nanti pembicara kita yang kedua nih, aku akan kasih pengantar sedikit tentang Cigres Kelly. Ada Ibu Sonia Kita Darmo Suito, halo. Franz, halo. Paulus, halo bro, apa kabar? Iya Pak Ketua nih, terima kasih udah boleh ngobrol di sini, berbagi, sharing, minimal aku dapat satu teman baru lah dengan Bro Martin ya, nggak ketemu sama sekali ya. Senang sekali bisa di IATOP sampai sekarang ngikutin. Luar biasa IATOP ini menghadirkan teman-teman kita ya di alumni yang punya kompetensi dan mau berbagi. Intinya sih saya pengen berbagi, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu tentang isu kesehatan ini, mungkin banyak juga yang belum, tapi ini kesempatan kita yang baik ya untuk kita ngobrol. Lalu ada Novin Rusli, halo, ada Fons Kitchen, Cipopon ya, Cifoni, halo Cifoni. Cifoni Lili ini nanti aku mau kasih pengantar nih, udah ada pesan sponsor. Ini simbahnya Wahaha ini, Bro Martin. Oke, salam kenal Cifoni. Iya, Busonya, halo apa kabar? Tapi akhirnya baru lihat namanya hari ini nih. Nanti mau ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Boleh. Biar paling nggak store muka. Ya. Halo Erwin, apa kabar bro? Mardiana, halo. Busonya ya, Mario, halo Rini. Ini pemeran pengganti hostnya Direktur IATOP TV ya. Waduh, yes, apa aja deh.
Pokoknya aku mah thank you udah bisa ngobrol di sini. Mainardi Yuci, Marcelina Utami, ya buat teman-teman semua. Terima kasih, salam kenal. Buat yang belum kenal, nama saya Hari. Mungkin saya kasih perkenalan sedikit. Kebetulan saya ini ngajar metode hipopresif. Kebetulan saya memang master trainer untuk wilayah Indonesia. Jadi mungkin kalau saya bilang hipopresif, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu apa sih hipopresif gitu ya. Saya coba ketik di chat biar teman-teman nanti ibu bapak semua bisa kalau mau ngintip-ngintip, stalking silahkan. Saya punya laman IG itu yang hipopresif sama persis user ID-nya itu. Intinya kita belajar tentang mengurangi tekanan dalam perut. Sebab tanpa kita sadari banyak sekali penyakit yang awal mulanya adalah berasal dari dalam abdomen. Yaitu tekanan yang berlebih. Nah, sedikit tentang hipopresif. Kita belajar tentang cara ngurangi tekanan ini. Nggak pakai obat, nggak pakai apa-apa, tapi hanya pakai bantuan nafas dan sedikit-sedikit aktivitas fisik. Pelatihan ini sangat bagus dilakukan semua orang segala usia. Paling sepuh murid saya itu usia 90 tahun dan dia berhasil. Ya. Oh, sorry, sebelum saya lanjut, saya juga senang sekali di sini karena saya mewakili dari grup Yatop Wahaha. Wahaha itu singkatan teman-teman ya, Bapak Ibu. We are healthy and happy ya. Jadi Bro Martin katanya konon sekarang zaman apalagi di pandemik ini dua hal ini adalah yang paling mahal. Healthy Betul. Dan happy. Jadi bukan cuma healthy aja, tapi juga happy. Ya. Healthy itu lebih mungkin kesannya itu lebih ke fisik. Happy itu lebih ke psikis, lebih ke pikiran, lebih ke jiwa gitu ya. Jadi dua ini harus seimbang. Yin dan yang harus seimbang. Dua-duanya harus fisiknya sehat, main juga harus sehat. Main sehat, fisik juga harus sehat. Kedua ini saling membutuhkan dan saling mendukung lah ya. Nah, di grup Yatop ini teman-teman yang belum join boleh join di keluarga besar Yatop ya. Kita ngobrolin banyak hal. Jadi kita nggak batasin Bro Martin. Bukan hanya masalah makanan atau olahraga. Kan ada Yatop yang Yatop yoga, Yatop olahraga, apa sih yang lain-lain, runners, apa. Kita nggak batasi. Yang penting kita ngobrolin gimana caranya kita ningkatin kesehatan fisik maupun psikis. Biar kita tambah happy gimana caranya. Jadi kita lakukan ya semua itu dengan pendekatan yang holistik. Jadi kadang-kadang kita ngomongin makanan sehat ya udah rame gitu. Jadi lebih ke tanya jawab gitu. Banyak. Oh, ini nih makanan ini gimana? Oh, yang punya pengalaman berbagi di situ. Atau mungkin ada yang menyanggah gitu ya. Apapun kita terima lah ya kan, kita diskusi. Gak ada bener, gak ada salah. Semuanya bener tergantung dari pendekatannya yang mana. Nah, seru. Inilah yang seru dari klub Yatop Wahaha. Jadi utamanya kita nggak batasin diri. Utamanya adalah pokoknya forum tanya jawab, forum berbagi, forum sharing. Sebelumnya semua membernya, Bro Hari, Wahahanya apakah ada kegiatan bersama yang udah pernah kebetulan kalau di Yatop ini kayaknya baru pertama kali IG live ya. Tapi kalau kegiatan offline yang lain sih sering ketemuan. Ci Foni itu mungkin lebih keren, beliau dikenal dengan Cipopon ya. Cipopon itu mungkin dulu waktu sebelum pandemi ini banyak. Beliau kan punya kafe ya di Bandung ya, Together kalau saya nggak, Together. Dia banyak bikin training, banyak bikin ketemuan, sharing. Mungkin dia bikin, ayo buka resep ini, siapa yang daftar seperti itulah untuk menjaga persatuan. Cuman kebetulan saya sih beberapa kali diundang, cuman kebetulan waktunya nggak pas karena saya di Jakarta. Kalau Cipopon kan Jakarta Bandung ya, traveling begitu. Nah, jadi ya saya beruntung juga jadi member dari bagian dari klub Wahaha, sangat suportif dan mungkin nanti Bro Martin bisa ikut. Bisa nanti kita add. Artinya harus gabung juga ini supaya lebih tahu lagi. Itu kata Pak Ketua kita tuh katanya dia bilang saya pengen. Artinya pengen punya perut six pack ya. Gimana ini tips dan triknya? Gimana caranya? Nah, oke. Menarik sekali. Nanti, belakangan. Kebetulan ya. Oke.
nggak apa-apa, kita along the way. Jadi itu ya kira-kira. So, senang sekali bisa di bagian dari klub OHH. Sangat suportif. Kalau teman-teman mau join silahkan dengan senang hati ya. Mungkin ibu ketua nanti, ibu sesepuh nanti, Cipopon ya. Oke, aku lanjut ya tentang hipopresif. Nah, kenapa sih ada pelatihan hipopresif ini atau berangkat dari kepedulian seorang dokter sebenarnya. Jadi lucu, yang menemukan metode ini sebenarnya seorang dokter ginekolog. Nah, dia itu pada tahun 84, ya karena ginekolog ya, Bro Martin. Jadi dia berurusannya kurang lebih dengan penyakit dan dengan wanita. Karena kan dokter kandungan ya. Betul. Gak mungkin pria datang ke dia gitu ya. Pasti pasiennya pasti calon ibu-ibu. Pasti ibu-ibu. Nah, dia namanya penyakit ibu-ibu dan kandungan pasti adalah penyakit setelah melahirkan tentu ya. Jadi si otot lemah, otot abdomennya lemah, perutnya lemah, dan si pelvic floor lemah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin Bro Martin sudah tahu, tapi izinkan saya ngulang sedikit aja. Kebanyakan orang tuh taunya abdomen, perut yang menghadap ke depan ya, perut. Banyak yang dilihat orang, karena apa sih? Kayak tadi barusan Pak Ketua bilang, pengen perutnya six pack, perutnya indah, cantik. Gak heran karena apa? Karena perut yang menghadap ke depan. Orang begitu dilihat, perawakannya, perutnya seperti itu ya. Nggak salah sih, nggak salah. Cuman orang mungkin banyak yang nggak peduli. Orang banyak yang peduli dengan, aku pengen perutku bagus gitu ya. Tapi orang mungkin kalau ditanya, pengen nggak otot pelviknya atau otot panggulnya sehat? Orang kadang, aku nggak tahu tuh otot pelvik kayak seperti apa. Aku taunya perut, karena apa? Ya perut yang kelihatan. Nah, saya mau kasih tahu, shocking truth-nya adalah, si otot panggul atau kita kenal dengan istilah kerennya pelvic floor ini justru yang krusial. Kalau saya boleh bilang, otot panggul kita justru lebih penting daripada abdomen. Kalau saya boleh pilih. Karena apa? Karena si otot panggul kita ini bertindak seperti floor, seperti fondasi bangunan lah, seperti itu. Ya, kalau misalnya ini bangunan, kalau saya boleh gambarkan, ini bangunan ada tembok. Nah, ini floornya, fondasi lantai utama. Anggap aja ini di atas tanah, fondasi. Bayangin Bro Martin dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan bangunan ini mau sampai lantai berapapun, mau sampai lantai 50 atau kita ngomong aja lah, sampai lantai 100, nggak apa-apa. Tapi yang penting si fondasi ini harus kuat. Benar-benar kuat. Fondasi utama. Nah, orang mungkin pada nggak ngeh ya, bahwa fondasi yang paling utama kita adalah si otot panggul. Otot panggul itu, kalau saya bilang otot panggul itu ada di bagian, kalau saya bilang itu, kalau kita sedikit membedah tentang anatomi badan, anatomi tubuh kita, pelvic floor atau otot panggul ini adalah otot yang dimana saluran-saluran sekresi dan ekresi kita keluar dari tubuh. Misalkan ureter untuk lubang pipis gitu ya. Lalu pada wanita ada lubang vagina yang terusannya ke rahim. Lalu di belakang ada anus untuk pengelepasan kotoran. Nah, kalau saya boleh gambarkan itu seperti pembalut ya. Pembalut wanita kan letaknya di situ. Nah, itulah sedemikian kecilnya kalau saya bilang otot panggul kita. Untuk lebih jelasnya lagi, Bro Martin dan Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak ada bayangan seberapa besar sih otot-otot panggul kita. Nah, mungkin Bro Martin boleh begini tangannya, membentuk segitiga begini. Ya, Bapak Ibu yang lain juga boleh, silahkan ya, pakai dua jari, taruh begini. Nah, sebesar inilah kurang lebih otot panggul intinya kita ya. Memang namanya otot panggul itu berlapis-lapis, ada levator eni, ada segala macam. Tapi kalau saya boleh bilang, yang utamanya itu hanya sebesar ini. Ya, jadi kalau misalkan Bro Martin, Ibu Bapak mau bandingan, ya silahkan bandingin ya. Kita tempelin gede mana. Inilah seukuran tangan kita inilah otot panggul kita. Ya, so lelaki punya, perempuan juga punya. Karena di otot inilah ini yang menempel si saluran-saluran sekresi keluar dari tubuh kita yang saya sebutkan itu tadi. Pada wanita plus ada lubang vagina. Ya. Ini bayangin Bro Martin dan teman-teman Bapak Ibu semua. Kalau nggak ada muscle ini, apa yang terjadi?
Karena kan letaknya di bawah ya. Ah. Berarti semua organ pencernaan kita, organ kandung kemih, seksual organ, organ pencernaan itu kan jatuh semua ya. Oh. Gak ada floor. Itulah floornya. Kalau Bro Martin dan teman-teman ada pernah dengar tentang istilah orang sakit, mohon maaf, turun bro, turun rahim, rahim melorot, atau mungkin beser. Nah, itulah yang terjadi. Si muscle inilah yang lemah. Banyak orang salah tanggap, banyak orang salah kaprah bahwa misalkan saya ambil aja contoh. Oh ada kasus turun bro, rahim turun, rahim melorot. Terus mereka lantas dipijet rahimnya, dipijet perutnya, seperti itu. Itu kalau saya boleh analogikan, kurang lebih analoginya seperti ini. Ini bangunan, fondasinya itu miring, sehingga semua bangunan itu kayak mau kolaps. Tetapi yang dibenerin itu temboknya. Atasnya aja. Iya, jadi seolah-olah biar jangan begini nih temboknya, tapi diginiin. Oke, memang secara penampakan memang si bangunan sudah tegak lurus ya. Tapi fondasinya nggak dibenerin. Betul, itu dia. Jadi itulah yang kita benerin dengan pelatihan hipopresif ini. Ya, saya mungkin nggak cerita banyak tentang pelatihan hipopresif. Bapak Ibu silahkan ke IG hipopresif. Di situ banyak testingnya orang-orang yang sembuh setelah pelatihan. Saya lebih kepengen pada kesempatan kali ini. Saya kepengen membukakan, memberikan pencerahan lah sedikit. Mungkin banyak ibu dan bapak yang belum ngerti tentang penyakit turun bro, tentang penyakit prolaps seperti itu ya. So saya lanjutkan. Itulah banyak orang salah kaprah, bahkan even orang ke dokter pun ya dibenerin, memang dibenerin. Tapi yang dibenerin apanya? Bukan fondasinya yang dibenerin. Tetapi si rahim yang melorot itu, saya ambil contoh rahim yang melorot, rahimnya itu yang diangkat. Dan Bro Martin tahu apa yang terjadi kalau orang dioperasi setelah dia ada kasus rahim melorot. Rahimnya itu diangkat, jaringan yang melorotnya itu diikat, dipakein mesh. Mesh itu seperti kawat stainless steel gitu ya. Mesh itu seperti apa ya? Seperti saringan, seperti kawat nyamuk ya. Diangkat, lalu seperti karung diikat dengan tali baja, disangkutin ke salah satu tulang di lumbar mungkin atau di torasik seperti itu, tergantung dia jatuhnya di mana ya. Dan itu memang dibenarkan oleh beberapa dokter ginekolog. Beberapa pasien saya juga banyak yang dokter dan banyak yang ginekolog. Mereka pun bilang bahwa memang kita akui secara medis namanya tindakan penyembuhan yang menyelesaikan akar masalah dari orang sakit prolaps ini. Jadi fenomena di mana si organ melorot itu istilah kerennya prolaps. Itu memang nggak ada. Penyembuhannya nggak ada. Itu hanyalah fenomena dalam tanda kutip penyembuhan sementara. Cuman ya itu tadi akar masalahnya nggak disembuhkan, nggak bisa. Si fondasi tetap kolaps. Temboknya yang diselamatkan. Seperti itu hanya penanganan sementara aja berarti kalau gitu ya. Sebenarnya tidak menyelesaikan 100% masalahnya. Betul. Rahim turun itu tadi. Jadi. Ya. So mungkin bisa diduga Bro Martin dan Ibu Bapak semua, nanti suatu saat pasti ada organ lain yang melorot. Karena si fondasinya kan lemah ya. Belum, sebenarnya enggak. Iya, betul. Nah, saya coba balik ke gambaran itu tadi. Si fondasi, kalau saya boleh gambarkan ini fondasi. Atasnya ini ada beberapa tembok. Ada banyak tembok, saya sebutkan aja yang satu organ pertama itu kandung kemih. Kenapa saya bilang kandung kemih? Karena kandung kemih cukup berat. Ngebawa 600 cc, kalau kita full, kandung kemih kita full, saya sebut aja rata-rata ya, in general, itu kurang lebih kandung kita itu 600 cc. Volumenya. Jadi kalau sudah kapasitas. Kalau sudah 600 cc, udah itu harus buru-buru cari toilet karena harus dikeluarin. Ya, full 600 cc berat loh. Apa minuman air mineral botol itu yang 600 cc tahu ya, mereknya yang terkenal. Nah, itu segitu. Nah, bayangin itu kita bawa, kita taruh di situ, Martin. Nah, ya, kita nggak pernah tahu betapa beratnya beban si segitiga emas kita ini, segitiga kehidupan kita ini. Ya, satu itu baru kandung kemih. Saya sebut aja rahim.
terutama buat ibu-ibu yang sedang mengandung. Hmm. Si janin ini akan makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, dan berat banget. Ya. Itu harus ditopang oleh si otot panggul. Ya. Ya. Oke, katakanlah wanita nggak sedang Mengandung. pregnant, lelaki aja kan, lelaki kan kita kan tidak punya rahim. Usus itu kan terusannya usus, kolon, dan akhirnya ke anus. Itu bertopang di otot panggul juga. Nah, jadi kan saya bisa bilang bahwa hampir pada setiap masa pasti kolon itu terisi oleh kotoran yang siap untuk dibuang. Nah, itu kan berat juga. Nah, bayangkan beban yang harus ditopang oleh si otot panggul kita ini yang hanya segini. Betul. Nggak sepadan lah, saya bilang nggak sepadan. Sangat tidak sepadan besarnya dengan beban yang harus dia panggul. Nggak sepadan. Karena itu kalau saya boleh bilang, kalau ada pertanyaan, otot apa yang paling kuat? Saya bilang, bukan otot tangan ya, kalau orang kan fitness kan pada gedein otot, dada apa. Enggak, yang paling kuat bukan otot itu. Otot panggul. Paling kuat. Karena dia secara konstan setiap hari menahan beban yang sedemikian beratnya dari banyak hal ya. Mau bertumpuknya di situ ya berarti kelihatannya. Kalau tangan masih ada istirahat ya, kalau kaki kita masih duduk gitu. Ini sementara kalau bagian itu kerja terus. Kerja terus tanpa kita suruh dia kontraksi, tanpa kita latih, kita taunya beres saja sebagai manusia hidup. Tetapi kita nggak pernah ingat bahwa otot itu satu, kita bergantung hidup sama itu satu. Jadi kalau saya pribadi, karena saya banyak kita di institusi hipopresif itu banyak bikin riset segala macam. Saya pribadi, saya mengatakan itu, dan kami semua instruktur itu, kami sangat setuju bahwa otot inilah yang kita sebut otot core atau otot inti. Core muscle, ya si otot panggul ini. So kita harus berterima kasih. Cuman memang karena letaknya, kebetulan Bro Martin, amat sangat kebetulan sekali, letaknya itu ada di, mohon maaf, di aurat kita. Jadi sudah beratnya tambah, bebannya besar, tidak terekspos pula. Dan tabu pula untuk dibicarakan. Betul? Ya. Topik yang dihindarkan. Nggak ada yang mau ngomongin lah. Nggak ada yang mau ngomongin. Apalagi kita orang timur. Kita orang timur. Ya, saya kasih contoh aja nih, Bro Martin ya. Misalkan ada sepasang suami istri. Katakanlah suami istri ini sudah tua, udah sepuh, udah umurnya sudah 60, 70, 80. Kebetulan kedua orang ini mereka menderita sakit turun, Bro. Yang lelaki hernia, ususnya turun, melorot, sehingga menekan si buah zakar, sehingga turun. Si ibu juga karena sudah melahirkan sekian anak dan memang otot panggulnya lemah, rahimnya melorot. Mohon maaf, keluar melalui vagina. Udah melorot, benar-benar melorot. Dua ini menderita sakit prolaps yang disebabkan karena lemahnya si otot panggul yang bertindak sebagai fondasi itu. Saya mau tanya sama Bro Martin, atau boleh Bapak Ibu yang lain. Kira-kira mereka mau berobat ke dokter nggak? Dua orang ini. Udah 10, usianya udah lumayan, 60-70 tahun. Kalau udah umur segitu sih agak susah diomongin biasanya ya. Agak susah ya. Apa ya, lebih banyak resistensinya dibanding udah dijelasin segala macam pakai penjelasan yang ilmiah, enggak ilmiah segala macam. Pokoknya susah deh. Kenapa? Sulit. Resistensinya kenapa? Penyebab terbesar kenapa, Bro Martin? Mungkin karena lebih ke katakanlah mereka punya uang. Gengsi atau malu. Iya itu malu, maksudnya ya. Apa? Karena apa? Karena ini penyakit tabu. Ini penyakit di aurat. Dan kita orang timur. Kita dilatih dari kecil bahwa kalau yang berbau-bau tabu, berbau-bau aurat itu tabu. Itulah kenapa harus ditutup. Anak kecil mulai dilatih, malu kalau pipis harus ditutup. Diajarin malu. Akhirnya terbawa sampai besar. Apapun pokoknya yang berhubungan dengan kelamin, malu.
malu diekspos, malu dibicarakan. Bayangkan kalau mereka, ini ceritanya mereka ya. Kalau pada kasus yang saya cerita tadi, mungkin kalau anak zaman sekarang sih enggak. Oke, berobat aja, sama-sama berobat. Atau katakanlah mereka yang masih anak muda yang masih malu. Mereka akan ada percakapan seperti ini. Mah, kamu harus berobat, Mah. Biar jangan turun terus seperti ini. Sakit kan? Loh, papa juga dong berobat. Ya sudah, kita cari dokternya jangan yang kenal ya. Dokternya yang sama sekali nggak kenal. Karena apa? Malu kan? Jangan cari anak teman Iatop. Jangan. Nanti diomongin jadi pembicaraan. Oh, si itu sakit, ini sakit, tapi jangan ngomong-ngomong. Akhirnya apa? Aduh, aku males deh. Aku lebih percaya sama dokter yang aku kenal. Akhirnya apa? Males. Akhirnya nggak berobat. Bener kan yang terjadi seperti itu kan? Yes. Ya, kalau orang sakit yang lain pasti berobat lah. Mau sakit jantung, mau sakit ginjal, mau sakit tekanan, apapun lah, yang lebih parah-parah. Tapi satu penyakit yang berbau, hanya karena apa? Dikambing hitamkan karena malu. Karena apa? Karena ini bagian menyangkut itu, aurat. Ya. Larinya ke bagian itu, jadi Betul. enggan. Makanya itu, Bro Martin dan Bapak Ibu sekalian ya, saya masih ingat dulu pembicaraan saya dengan Paulus waktu sebelum saya mengusulkan talk show seperti ini. Paulus itu saya sangat apresiasi kepedulian dia bahwa harus ngomong karena ini sangat dekat hubungannya dengan eksistensi para ibu wanita. Which is itu satu hal yang saya sangat setuju. Bahwa ini apa ya? Ya kita memang orang timur, kita sangat menghormati sangat menghormati kehidupan individu, pribadi, kita bangsa yang normal-normal beradab. Oke, nggak apa-apa. Norma oke, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau saat ini berhubungan dengan kesehatan dan which is sakit itu kan hanya kita yang tahu ya. Kalau saya sakit, saya ngerasa. Harus cari kesembuhan. Saya sangat mengencourage semua Bapak Ibu, terutama Iatop ya. Usia berapapun lah. Kita di Iatop ini kita nggak kenal angkatan lah. Kita semua keluarga besar. Harus Pak dan Bu, harus cari kesembuhan. Harus cari cari usaha. Harus berusaha. Jangan karena ini letaknya ada di daerah aurat kita, terus kita jadi resist. Seperti kata Bro Martin lagi, resist. Gengsi. Udahlah jangan. Ini zaman tahun udah bukan tahun 2000 lagi, sudah 2020. Ya. Sudah kita bisa ketemuan secara virtual. Mungkin 20, 30, 50 tahun yang lalu, nenek moyang kita 100 tahun yang lalu, apalagi nggak bisa kita ketemuan seperti ini. Ini sudah berubah sama sekali berubah. So, pola pikir kita harus dirubah. Harus. Kalau enggak, mau sampai kapan kita hidup dalam tanda kutip rasa malu yang kadang-kadang rasa malu ini hanya ada di pikiran kita lah. Yes. Betul. Harus cari penyembuhan. Mau entah gimana caranya, mau ngobrol dengan siapa. Berangkat dari Iatop dulu deh. Iatop ini diberkahi dengan orang-orang ini kok, pakar-pakar yang sangat kompeten di bidangnya. Kita ngobrol dulu lah dengan teman-teman kita, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin pasti banyak yang bisa bantu di sini. Jadi please, saya nggak cuma nyorotin hanya ibu saja ya kaum wanita. Bapak juga, please. Semualah. Pria dan wanita menurut saya sama. Zaman dulu kan mungkin pria lebih superior, wanita lebih inferior. No. Kita ini seperti yin dan yang. Sama rentan juga. Namanya penyakit bisa menyerang siapa aja. Nggak lihat jenis kelamin, nggak lihat berapa kuat, lihat berapa kuat kita nggak melihat. Semua bisa kena. So please harus hati-hati, harus mulai berubah. Cara berpikirnya harus mulai dirubah. Kalau memang ada please cari penyembuhan. Please harus berani talk, harus berani ngomong, harus berani dikemukakan semuanya. Please. Jadi sekat-sekat semu itu hanya ada di pikiran kita lah. Kalau kata Cigres itu dogma sebenarnya. Dogma yang sebenarnya paradigma yang salah sebenarnya. Ya mungkin kalau ngomong 50-100 tahun yang lalu oke lah ya, bangsa kita apalagi kan belum merdeka, segala macam kita masih dijajah. Nah sekarang nggak ada lagi. Paradigma itu hanya sesuatu yang ya tentu norma-norma beradab itu memang ada, itu memang harus kita pegang. Tapi when it comes to your health harus berani speak up. Lebih gitu. Ini juga setuju nggak Bro Martin? Setuju ya? Open minded juga ya karena lebih harus
kita harus bisa mempertimbangkan lebih besar gengsinya atau lebih besar rasionalnya. Udah jelas-jelas ini buat kesehatan sendiri. Betul, Masa sih masih harus mikirin betul, lebih gede rasa betul, malunya dibanding lebih betul. ke gue mau cari sehat dulu yang penting apapun Nah, caranya gimana pun caranya gitu. itu. Akhirnya Oh, benar. belum ditambah mungkin misinformasi juga, kekurang informasi yang tepat. Ini sakitnya apa? Kalau gejalanya seperti ini, eh, Ya, apa sih yang saya rasakan? Harusnya kemana? Gitu juga. betul, Itulah gunanya, betul, makanya ada ngariung bersama IATOP ini supaya informasinya lebih akurat diinformasikan betul, langsung oleh betul, orang-orang yang kompeten. betul, Ada betul, ininya betul. mungkin, itu kan sudah keadaannya tuh. Cara mengantisipasinya atau pencegahan dulu deh supaya mungkin Oke, kita masih belum terlambat untuk sampai terjadi seperti itu gitu. ya, ya benar. Pasti ada. Pencegahan pasti ada, even buat mohon maaf mungkin bapak ibu atau mungkin kerabatnya dari bapak ibu semua, Hmm. keluarganya, mungkin orang tuanya, mungkin sahabat atau mungkin saudara yang sampai terkena mohon maaf penyakit yang berhubungan dengan pelemahan si Hmm. otot panggul ini atau pelvic floor ini sudah kena pun masih bisa disembuhkan. Ada testi dari seorang wanita yang umurnya sekarang sudah 70 tahun. Hmm. Dia itu, kalau saya boleh cerita, ini saya mohon maaf sebelumnya, saya izin dengan beliau, karena ini salah satu cerita sukses saya. Saya minta izin dengan beliau, Hmm. namanya Ibu Testimoni. Ning kebetulan, Testi. Saya bilang, Ibu Ning, boleh nggak cerita Ibu saya angkat untuk menginspirasi banyak orang yang sakit sama seperti itu. Oh boleh, boleh mas. Kebetulan dia itu orang sudah sepuh, Hmm. orang Jawa, orang Jogja. Ibu ini sudah menderita sakit prolaps, yaitu uterine prolaps. Uterine itu uterus ya. Jadi si rahimnya yang kolaps, jatuh keluar melalui vagina, Hmm. itu sudah stage 4. Jadi kalau Hmm. saya boleh gambarkan itu sebesar telur bebek keluar Hmm. Hmm. dari vaginanya dia. Dan itu dia sudah derita 4 tahun. So, Bro Martin bisa bayangin itu sangat sakit sekali dan dia tahan karena apa? Setiap kali dia ke dokter, Ya. dokter pasti bilang, oke, kita operasi. Dia orang yang udah sepuh dan dia bilang, aku nggak mau, aku takut dioperasi. Takut sakit, takut mati lah. Mohon maaf ya, namanya orang tua ya. Ya, ya, Which ya. is normal lah, sangat normal. Ha. Setiap kali dia ke dokter pasti operasi. Akhirnya dia hidup bersama si sakit itu. Dan Ditahan-tahanin. ya ditahan, pasti ditahan. Ceritanya pada suatu kali dia itu ke salah satu rumah sakit di sini di Kramat Jati. Dan kebetulan si direktur rumah sakit itu adalah murid saya. Murid saya dia juga belajar pelatihan hipopresif. Karena tahu si Ibu Ning ini nggak mau dioperasi, akhirnya si ibu itu, si teman saya itu merekomen ke saya, Har, tolong si ibu ini tolong diajarin Har, karena dia sudah bukan akut lagi, sudah kronis, sudah 4 tahun. Oke, aku bilang, yuk, yuk belajar. Dan setelah datang ke sini, saya bilang, Bu, 2 bulan, tiap minggu ibu datang ke saya. Belajar. Saya ajari caranya gimana dia melakukan breathing yang benar, teknik breathing yang benar, teknik untuk mengangkat abdomen yang benar, untuk ngerilis si pelvic floor dengan benar. Beberapa pose-pose standar, posenya sangat-sangat friendly. Dan you know what, 2 bulan, dia sembuh sama sekali. Dia berkunjung lagi ke ginekolog yang sama dulu, yang mengakses dia sebelum dia datang ke sini. Saya ada rekaman medisnya, rekam medisnya ada. Jadi saya punya rekam medisnya sebelum dan sesudah pelatihan. You know what, Bro Martin, itu bagian dari uterinya dia, rahimnya dia yang melorot, itu naik, sama sekali naik, foot, just like a virgin. Sama sekali nggak nampak. Dalam 2 bulan tuh? Jatuh. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Ya, teknik pernapasan, tapi basically hanya ya latihan teknik pernapasan latihan. aja. Pernapasan dan kita vakum perut. Itu semua ada tekniknya. Which is saya nggak bisa ajarkan di sini karena itu personal banget. Artinya pendekatannya saya ajarkan, apalagi zaman pandemi ini, saya lebih ke one to one ya, lebih ke private saya ngajarinya. Tapi itu untuk ngobatin. Untuk mencegah ya sangat bisa sekali. Untuk Bapak Ibu juga Bro Martin yang lain, ada banyak sekali tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan. Nomor 1, tolong manage stres.
Mungkin, apa hubungannya harus stres? Jangan salah. Stres, kita harus bisa manage. Karena once kita stres, itu akan menciptakan tekanan dalam tubuh yang berkali-kali lipat. Terutama dalam perut, terutama dalam abdomen. Ya. Adanya kasus perut buncit atau diastasis. Diastasis itu pelemahan otot perut yang berkepanjangan, yang amat sangat kuat. Kalau lemahnya otot pelvik, maka akan prolaps. Kalau kita lemahnya otot perut, pertama akan buncit dulu, lalu lama-kelamaan bisa diastasis. Jadi bayangin Bro Martin, kalau orang sakit diastasis, itu si perut, otot perut itu sampai nggak punya kekuatan, sampai bisa ditekan, sampai kita bisa ngerasakan gerak si usus. Deg-deg, 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 seperti itu. Iya. Oke. Seperti itu. Ya. So, itu kenapa? Itu banyak orang bilang, oh karena lemak, karena lemaknya banyak, karena lebih harus sedot lemak. Oh, nomor satu, jangan percaya dulu. Karena itu mungkin jualannya, ya mungkin itu jualannya orang-orang yang pengen jualan obat. Ini ya obat A, obat B gitu. Instan, biasa. Ya, instan. Please harus berpikir bahwa nggak ada yang instan. Semuanya nggak ada instan. Semuanya perlu waktu, semuanya perlu pelatihan. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena tekanan yang berlebih. Satu, manage stress. Harus bisa manage stress. Karena begitu kita stres, tekanan dalam tubuh atau yang disebut intra-abdominal pressure atau tekanan di dalam abdomen itu langsung meningkat. So, manage stress, please. Lalu kedua, jaga postur. Jaga postur yang baik. Saya mungkin mau kasih lihat ya postur saya ya. Saya turunin dulu kamera ya. Kebanyakan, saya bilang nggak semua orang, tapi kebanyakan orang kalau duduk itu, apalagi kalau main gadget itu cenderung untuk ngebungkuk gitu ya. Ngebungkuk. Bayangin, Bro Martin, saat saya duduk ngebungkuk, ini si perut akan lebih tertekan. Jadi si perut akan lebih maju. Dengan cara kita ngebenerin postur duduk aja, tegap, perut nggak akan terbebani, nggak akan ngebuncit ya. Well, kalau saya boleh kasih lihat perut saya, ini saya akan coba duduk dalam pose yang enak banget, pose yang males gitu ya. Lihat, kalau lagi kerja kan begitu enak gitu ya. Makin lama makin stres, makin bungkuk ya. Makin turun. Tapi kita benerin pose duduk aja. Please duduk, si pinggang harus kena ke dinding kursi, harus tegap. Saya jadi ikutan ngebenerin ya, posisi dulu. So lihat perut saya. Nggak ada lagi perut buncit. Okay. Saya nggak nahan perut saya bernapas. Ya, so dari hal sederhana, benerin postur aja. Postur duduk. Even lagi berdiri pun juga. Misalkan lagi ngantri ATM atau ngantri apa gitu ya. Kadang-kadang kan, aduh aku main gadget lah. Kadang-kadang bungkuk. Karena capek. Cenderung untuk bungkuk. Jangan, tetap harus tegak. Main gadget nggak apa-apa, tetap harus tegak. Nomor satu, posenya mata. Jadi mata itu benar-benar mengarahkan kemana seluruh tubuh kita akan berada. Mata kita ngelihat ke bawah, seluruh semesta tubuh kita akan cenderung untuk collapse. Tapi kalau kita lihat eye level, lihat ke depan, badan kita akan cenderung untuk ikut tegak. Ya. So please postur sangat penting, sangat sederhana, tapi banyak dilupakan orang. Apalagi zaman sekarang ya, banyak orang main gadget, banyak orang main laptop, via Zoom. Harus godaannya ya. Saya barusan berpikir, ini kan kebetulan saya punya Zoom kan masih basic, jadi masih 40 menit mati. Kadang ada bagusnya juga, karena apa? Ya memang kita nggak boleh duduk lebih lama dari 40 menit, Bro Martin. Harus mati, harus berdiri, harus minum, harus ke belakang. Terus kita lanjut lagi gitu. Break, harus ada breaknya dulu sebentar lah. Harus ada break. Memang nggak boleh lama-lama. Ini pun hanya 1 jam kan, 60 menit terus kita mati kan. Iya. Betul. Karena memang didesain. Ngomong-ngomong waktunya udah mau habis ya. Aku harus cepet nih. Nggak apa-apa, masih bisa. Harus kasih intro buat si Fon ini sebenarnya. Oh ya pasti. Ini aku terakhir. So terus apa sih? Hati-hati buat teman-teman. Ya, ibu bapak. Tadi satu stres ya, kedua postur. Terus kalau ibu bapak yang suka olahraga, saya nggak ngelarang olahraga.
Mungkin banyak yang suka lari, naik sepeda, atau mungkin nge-gym. Saya nggak bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Cuman harus hati-hati, itu aja. Karena kalau bersepeda terlalu lama, si pelvic floor-nya kan kena sadelnya juga lama, tertekannya lama. Itu juga bisa melemahkan. So hati-hati. Saya nggak melarang, sekali lagi please. Di sini ada teman-teman dari Top Runners, bikers, cycle, sepeda, bicycle. Nggak apa-apa silahkan. Tapi setelah beberapa waktu harus berdiri, stretching kaki, mungkin minum apa. Silahkan dilanjut lagi, nggak apa-apa. Running juga harus hati-hati, harus apa sih? Beberapa teman-teman yang ikut maraton mereka ada persiapan untuk apa? Ya supaya memperkuat si lutut, terutama lutut. So hati-hati. Teknik larinya itu mungkin beda juga kalau teknik. Terus kalau mungkin teman-teman yang apa sih? Yang larinya berkepanjangan, you have to be aware of your pelvic muscle. Hati-hati. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kita hal yang sederhana, mungkin teman-teman ada yang banyak yang suka sakit beser. Nggak tahan, nggak bisa nahan. Ya, nggak tahan pipis. Nah, lain halnya beser itu kalau kita minumnya banyak. Kalau kita minum banyak, pasti pengen sering kencing, which is itu normal. Ya kan? Tapi beser itu adalah minumnya sebenarnya nggak banyak. Tapi saat pipis pun sebenarnya volumenya nggak banyak, tapi perasaan kepengin pipisnya itu ada terus. Itu karena si muscle-nya yang lemah. Jadi kedorong si beratnya si kandung kemih. Itulah lemahnya itu yang menimbulkan rasa aku kepengin pipis. Sebenarnya nggak kepengen ya, tapi nggak kepengen. Nggak sebanding dengan volume yang masuk juga kan. Apa iya minumnya sebanyak itu sampai harus ke toilet sering itu juga gitu. Ini lebih ke itu dia. Itu dia. So hati-hati. Terus baik. Hati-hati yang suka nge-gym, yang suka main abdominal crunch, hati-hati, itu nambah tekanan di perut. Maksudnya kayak sit up gitu? Ya, sit up. Ini bukan saya yang ngomong, please Bro Martin dan teman-teman Ibu dan Bapak. Kalian boleh googling. Silahkan googling dengan kata kunci US Navy atau US Army now ban sit up. Ban crunch. Jadi mereka sekarang nge-ban, sudah ngelarang anggotanya untuk melakukan sit up. Ya, silahkan di googling. Bukan saya yang ngomong. US Navy, US Army. Not recommended berarti kalau gitu untuk mereka yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Iya. Ya, so hati-hati. Karena memang banyak ruginya lah, melemahkan cenderung untuk meningkatkan tekanan dan juga cenderung untuk cedera otot belakang. Efeknya ke tulang belakang, hati-hati. Iya. Larinya ke punggung. Terus buat ningkatin tekanan buat teman-teman yang saya bilang penyakit urban lah ya, penyakit urban ini gangguan pencernaan. Harus pola makan harus yang sehat, minum harus cukup, dan ketiga lagi-lagi adalah pikiran, harus memanage stres, harus bisa manage stres. Kita nggak bisa ingkari orang yang kadang-kadang banyak teman saya yang aku vegan makanya sehat, oke. Minumnya kadang nggak cukup, nggak sampai 2 liter, sama aja. Ya. Atau mungkin mereka minumnya cukup, tapi mereka stres, karena stres itu ya meningkatin asam lambung, seperti itu. Mereka nggak bisa kontrol. Ya, akan cenderung rentan untuk terkena sakit pencernaan itu deh. Ya. Terus standar banget hindari angkat berat, Bapak Ibu. Dan kalau angkat berat harus pakai tools, harus pakai props seperti itu. Lalu andai kalian harus angkat berat nggak apa-apa, tapi butuh bantuan dan dijaga. Posturnya harus dijaga. Badan harus tetap tegak. Mungkin harus dari jongkok dulu, jangan membungkuk seperti itu. Sama nggak boleh tiba-tiba juga. Melemahkan. Ya, seperti itu. So hati-hati. Bro Martin, ini ada yang menarik di chat. Gimana kalau kita coba bacain dulu? Boleh, nggak apa-apa. Ini ada beberapa pertanyaan kayaknya. Nggak sabar pengen langsung nanya ini kelihatannya. Ya. Langsung, nggak apa-apa. Aku coba lihat ya. Satu-satu ya. Halo, selamat malam. Ini teman-teman yang sudah join ya. Mohon maaf ya, ini baru ini aku dan Bro Martin baru sempat ngintip nih. Andrew Matthew Lim.
Madonna like a virgin maksudnya gimana? Maaf baru join. Oke. Itu tadi dengar kata-kata like a virgin langsung itu dia. Langsung join dan langsung nanya lagi. Oke, ya. Nggak apa-apa. Tadi kita ngebahas tentang salah satu pasien saya yang Ibu Ning program tadi, hipopresif. Dia seorang ibu yang sudah sepuh, umurnya udah 70 tahun dan dia menderita turun rahim. Sudah stage 4. Jadi sudah 4 tahun menderita ini, rahimnya itu sudah melorot. Mohon maaf, rahimnya itu melorot keluar dari vagina. Dan itu sudah menderita 4 tahun, bayangin sakitnya seperti apa. Tapi setelah ikut berlatih, dia bisa, si rahim itu kembali pada tempatnya, kembali kencang. Begitu ya. Tuh, sudah dijawab. Oke, terima kasih. Terus Paulus gituin biar six pack. Oke lah. Siap. Pak Frans Haryadi, gimana cara membiasakan anak remaja untuk tegak? Takut jadi kebiasaan sampai tua. Thanks. Oke. Pak Frans Haryadi, paling gampang. Coba try to follow your natural curve of your spine. Kebanyakan kita, ini saya masih ABG ya, angkatan babe gue, maksudnya saya udah hidup dari 60 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu. Biasain kita dulu, nggak tahu, mungkin kalau Bro Martin enggak lah, angkatan udah milenial. Saya dulu kalau disuruh siap gerak, kalau upacara gitu udah kayak tentara tuh siap gerak tuh begini. Siap gerak. Nggak boleh bungkuk, siap gerak. Apa yang terjadi saat kita begini ini bukan siap, ini curving. Ini akan pegel juga, ini bukan tegak. Ini curving, akan jauh lebih pegel juga. Sama jeleknya dengan pose bungkuk, sama. Jadi kebaliknya ke belakang. Coba tutup mata. Coba sadari kurva normal, follow your natural curve of your spine. Seperti itu. Okay. Bayangin kita ini dari spine ini, dari atas kepala ini ada tali virtual yang angkat kita ke atas. Udah gitu aja. Stop, selesai. Dan eye level harus lurus. Itu tadi yang saya bilang. Eye level kalau turun, cenderung badan seluruh semesta tubuh kita cenderung turun. Lihat eye level. Ya, seperti itu. Jadi, tegaknya itu alami. Kalau main gadget, oke ya. Cobalah pakai props di meja gitu, ditinggiin. Atau pakai tripod, seperti itu ya. Laptop atau juga pakai stand, ganti pakai stand, mejanya mungkin harus diatur. Kalau kursinya terlalu pendek mungkin diganjil pakai bantal atau cari alat yang ada aja yang di rumah, jangan beli-beli. Pakai banyak props di rumah kita banyak. Sebenarnya sudah cukup memadai sih, hanya kita aja yang sudah cukup, amat sangat cukup sekali. Ya. Lalu ada Eviong 77 direkam dong, kok mau ntar denger lagi dong. Kayaknya ini automatically direkam ya. Pasti direkam ya Bro Martin direkam, ya. Bisa disaksikan kapan aja di IG Live, dan ada di sekalian Top TV juga setelah ini ada. Top TV, yes. Jadi jangan lupa subscribe sekalian, pesan sponsor ya. Ini JFV. Ya, pasti harus subscribe ya Top. Infonya keren-keren, bagus-bagus, keren-keren. Dan orang-orangnya pakar dan semuanya berbagi share hal-hal yang baik. Pasti direkam. Itu sudah pasti. Semua terdokumentasi, pasti tenang ya. Oke, lanjut. Bersin. Lanjut. Ada dari Ibu Sri Widiati. Kalau bersin terus pipis, yes, itu juga salah satu bentuk beser. Bersin terus pipis, haci, cerot, gitu, taunya basah. Gitu. Atau batuk, cerot. Pertanda itu juga karena bukan si kandung kemihnya penuh, enggak. Tapi si pelvic floor-nya lemah. Jadi, harusnya kan bersin tetap kuat. Tapi ini turun sebenarnya, dia turun. Turun jadi leak, kayak bocor gitu. Lepas keluar. Bukan sakit loh, ya itu bukan sakit, itu hanya lemah. Lakukan latihan, kalau mau lihat IG-nya Hipopresif, di situ banyak testi dan segala macam gitu. Kembali lagi tadi. Lalu Benedictus Bobby, halo Bob, ¿cómo estás tú, amigo? Bagaimana kalau mau six pack yang aman bro hari ya? Itu tadi udah saya bilang ya. Justru malah harus hindari nge-gym, hati-hati. Postur, paling aman postur. Lalu olahraga harus hati-hati, tadi yang saya bilang. Harus banyak stretching sih, kalau teman-teman suka. Not necessarily harus kalian itu seorang yogi, harus yoga, enggak. Stretching banyak, ikutin aja stretching yang sangat aman. Dan kalau kalian stretching boleh, sangat aman, sangat baik. Olahraga juga jalan kaki sudah cukup. Ingat, jangan melakukan yang di luar kemampuan kita. Tubuh kita capek,
bilang capek, istirahat. Gitu. Lalu ada lagi Evi yang 77, kayaknya banyak yang nggak boleh ya. Olahraga apa yang bagus dong? Itu tadi yang saya bilang. Semuanya juga Aman, boleh sih. jalan kaki, semuanya boleh. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Lalu kayaknya udah nggak ada lagi deh. Thank you. Kayaknya sudah, Bro Martin. Jam sekarang timekeeper jam berapa? Nggak ada timekeeper di sini. Udah, kita gimana go with the flow aja. Yang penting itu thank you bro Harry, itu barusan dari segi fisiknya ya. Sementara yang tadi kita bicarakan dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya ini lanjutannya adalah lebih ke psikis ya. Jadi ada di pikiran, lebih ke mental berarti kalau gitu. Betul. Oke. Aku mau kasih pengantar sedikit tentang Ibu Grace, Ci Grace lah ya, kita panggil dia Ci Grace atau Grace. Ci Grace ini seorang psikoterapi dan dia itu psikoanalis juga. Mungkin nanti bisa ditanyain apa bedanya sama psikiater atau psikolog gitu ya. Jadi dia itu seorang peneliti, seorang analis dari sisi human design system. Jadi beliau percaya bahwa tubuh kita ini dari sejak kita lahir itu memang didesain memenuhi standar-standar tertentu yang benar-benar unik dari sisi fisik iya, dari sisi psikis iya, dan itu banyak melibatkan soal emosi. Banyak sisi spiritualnya seperti itu. Dan human design system, please correct me if I'm wrong, itu percaya bahwa apa yang terkandung bukan hanya fisik. Artinya apa yang kita bawa dari sejak kita lahir. Mungkin dogma, paradigma, atau belief, atau mungkin emosi, itu membentuk fisik kita. Sampai apa adanya kita hari ini. Sehat, sakit, itu semua adalah masalah mostly saya bilang mostly, itu adalah masalah emosi. So ini hal yang menarik. Jadi Ci Grace nanti akan membawakan gimana sih kesehatan perut kita dan si pelvic floor kita, which is kan di daerah perut sini ya. Kalau di dalam kehidupan spiritual kita percaya ada namanya cakra. Konon katanya ribuan tahun yang lalu itu peneliti itu percaya bahwa tubuh kita tuh punya 7 cakra. Dari mulai atas kepala, di tengah-tengah mata, mulut, leher, perut, bawah perut, sampai ke daerah sakral atau kelamin, atau sampai root, sampai ke daerah bawah si pelvic floor itu. Konon katanya menurut Ci Grace sekarang bukan hanya 7, berkembang jadi 9, lalu sekarang ada 12. Jadi banyak sekali titik-titik kritis dalam tubuh kita yang secara spiritual itu harus diperhatikan karena itu sumber dari kehidupan spiritual kita, kehidupan berkembangnya emosi kita gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin saya yakin banyak, dan Bro Martin juga pasti udah dengar bahwa emosi itu amat sangat mungkin tersimpan di dalam muscle, bahkan di dalam organ. Artinya salah satu contoh itu tadi saya sudah sebutkan. Kalau stres, kenapa harus manage stres? Ya karena stres itu bawaannya bisa sakit perut. Secara nggak langsung itu mempengaruhi otot yang ada di perut. Kebetulan letaknya itu ada di daerah di atasnya solar plexus ini, cakra solar plexus, dan itu tuh menimbulkan kayak vibrasi. Nah, saat menimbulkan vibrasi di fascia kita, di layer di bawah kulit ini, otomatis si lambung itu akan mengirim sinyal, oh, gue harus ngeluarin asam lambung nih, sehingga dia produce asam lambung. Jadi sakit padahal perut. Nggak ada makanan, jadi sakit perut. Itulah kenapa harus manage stress. Tubuh kita itu sangat menyimpan emosi, dan tubuh kita itu sangat membela kita, sangat melindungi kita, sangat protect. Ini nanti satu hal yang menarik. Kalau tadi selama setengah jam ya, saya ngebahas dari sisi soal fisik. Nanti Ci Grace akan membahas dari soal spiritual, dari soal psikis. Ya. Oke. Harus tune in di sini, jangan kemana-mana. Ini udah ada 30 teman-teman kita ya top, dan mungkin nungguin dari luar juga. Tadi ada beberapa juga tadi saya lihat teman-teman saya pribadi. Terima kasih semuanya yang sudah join. Jangan kemana-mana. Saya sudah berakhir. Kalau kalian ketinggalan bisa nonton siaran tundanya ya, Bro Martin. Bisa. Tapi untuk live, Ci Grace ini akan ngobrolin langsung, masih anget, langsung live. Oke. Terima kasih. Itu ya, Bro Martin. Martin.
So terima kasih sekali lagi, aku yang thank you buat teman-teman semua. atas Ada, waktunya. jadi nggak jadi nyulik Cipopon nih. Kita Boleh lihat dong, nanti. sepatah dua patah kata. Tadi dia udah chat Bro Martin, dia bilang Oke, sinyal oke. lagi jelek katanya gitu. Oke, oke, Cuman nggak oke, tahu, oke. coba deh di Kita coba, ini kita lagi, coba coba ya. di prop lagi. Sip, sip. So sebelumnya aku terima kasih Hmm. Bro Martin, teman-teman semua, hidup sehat sekali lagi, dan harus bukan hanya hidup sehat, makan minum yang sehat, berpikir dan merasa jiwa kita juga harus happy ya. Oke. We are healthy and happy, wahaha, itu semboyan kita ya. Terima kasih banyak. Kalau mau japri juga boleh dengan senang hati, silakan japri di IG Hipopresif. Juga saya kembalikan ke Bro Martin, silakan boleh di-cut kapan aja, kita langsung ke Cigres. Aku nggak bisa nge-cut, harus Oh, Kang Heri aku yang harus quit ya. Oke, aku akan quit ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya masih tetap di sini kok, saya masih pantengin. Sip. Ya, so nanti sebelum mungkin terserah Bro Martin mau panggil Cigres langsung atau Cipopon Ada kok orangnya. di daulat di sini dulu boleh ya. Oke. Thank you semua. Sehat, sukses dan happy selalu buat semua teman-teman Yatop. Terima kasih Kang Heri. Kita langsung sambung lagi ke pembicara kita yang berikut yang sudah diberi perkenalan tadi oleh Kang Heri. Maka kita persilakan saja. Sebentar ya. Mana ini? Bentar ya. Overshoot ya, nggak apa-apa. Sebentar, kita ajak Kak Grace untuk bergabung. Ya. Halo, Kak Grace. Kelly, salam kenal sebelumnya. Salam kenal juga. Dan salam sehat juga. Sehat juga. Ini cukup menarik tadi barusan sama Kang Heri. Sampai kita lupa waktu sebenarnya. Tapi oleh pikir memang kalau ngobrol kasih kan 1 jam itu terlalu singkat. Bisa namanya orang Yatop kalau udah ngariung mungkin bisa berjam-jam. Cuman mohon maaf kita manfaatkan dengan sebaiknya saja. Oke. Ini kayaknya nggak usah perkenalan lagi ya. Nggak usah perkenalan lagi ya. Kalau umpamanya langsung. Topik mau lihat, mungkin bisa ngelihat di IG saya di My Grace Human Design. Nanti saya tulis di sini My Grace Human Design. Kalau mengenai yang tadi apa sih human design gitu? Kalau yang saya pelajari sebagai human design analis, human design itu dia terdiri dari astrologi, I Ching, Kabbalah, cakra, dan kuantum fisik. Dia ditemukan dulu di tahun 1998 oleh seorang yang bernama Ra Uruhu namanya. Itu ditemukan di Ibis. Kalau menceritakan soal dengan hubungannya dengan tadi dengan Bro Hari, saya sebetulnya lebih menekankan bahwa tubuh kita itu terdiri dari mind, body, and soul. Terdiri dari jiwa, body, dan pikiran kita.
body dan jiwa kita itu tidak pernah bohong. Makanya kenapa Hari begitu menekankan kepada body kita. Karena body dan soul kita itu tidak akan pernah berbohong. Yang suka berbohong itu hanya pikiran kita. Pikiran kita yang nakal, logik kita yang nakal. Itu yang sering berbohong. Tapi body dan soul itu tidak pernah berbohong. Oleh kenapa kita harus lebih, sebenarnya kita itu dari kita lahir, kita itu kan sebenarnya lahir dengan sempurna, dengan perfect. Apapun kejadiannya bahwa kita dilahirkan itu sempurna. Tapi dengan seiring sejalannya, mungkin dengan lingkungan, ajaran yang tidak sesuai dengan natural kita, itu yang menyebabkan menjadi terjadinya pergeseran. Gitu. Nah, apa yang terjadi dengan human design? Human design itu hanya sebuah peta bahwa kita itu dilahirkan sudah ada petanya dari kasarnya dari atas itu sudah diberikan gitu, sudah ada petanya. Tinggal kita bisa mempergunakannya dan menyelaraskan dengan ajaran-ajarannya, dengan dogma-dogma, dengan norma-norma, dengan ajaran orang tua. Itu yang harus bisa selaras. Pada kenyataannya sekarang kan karena orang tua pas waktu dapat anak tuh nggak tahu nih ini anaknya sifatnya seperti apa kan, karena dia belum bisa bicara. Nah, dengan bantuan human design bisa dilihat bahwa anak ini sebenarnya nature-nya seperti apa. Kalau yang tadi Bro Hari bilang apa sih bedanya dengan psikolog dengan yang saya lakukan sebagai psikoterapi? Betul. Sebenarnya saya juga belajar psikolog, tapi tidak dengan embel-embel, tidak belajar psikologi di university. Tapi saya belajar psikolog tetap. Dengan sebagai terapis, saya menemani orang-orang biasanya untuk mencari pencaharian diri. Karena banyak sekali orang-orang itu nggak tahu siapa dirinya. Who am I? Kalau mereka bilang, saya udah tahu kok siapa saya. Tapi mereka kebanyakan tidak self-love. Karena orang itu dilahirkan dari dulu hanya melihat keluar, tapi tidak pernah melihat ke dalam. Jadi kita kalau dari lahir itu, kamu itu harus baik sama orang lain. Tapi nggak pernah diingetin bahwa baiknya itu harusnya sama diri sendiri dulu baru sama orang lain. Iya. Oke. Ini banyak banget. Nah ini yang terjadi karena dia tidak self-love, akhirnya dia juga tidak tahu siapa diri dia. Itu yang saya akan lakukan adalah pendampingan seperti itu. Saya akan berikan terapi supaya dia mengenal siapa dirinya. Hubungannya dengan, maksudnya gini, ini dihubungkan dengan penyembuhan diri sendiri tadi juga yang dibicarain oleh Kang Heri ya, Ci Grace ya, bahwa yang pertama-tama adalah terpenting kita harus mengenal dulu sifat dan kepribadian diri kita sendiri luar dalam lah, berarti kalau gitu ya istilahnya. Iya, betul. Oke. Baru setelah itu kita bisa belajar untuk menyayangi diri ya, istilahnya gitu. Tapi bukan egois sebenarnya. Betul, bukan egois. Bisa di-search kalau di googling, apa sih self-love itu? Self-love itu berbeda dengan egois. Malah sebetulnya orang-orang egois itu tidak self-love. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita... Dua hal yang berbeda. Karena kalau orang egois itu sebetulnya dia memberikan, dia itu mempunyai perasaan insecure. Mempunyai perasaan tidak aman, akhirnya dia mau mementingkan dirinya sendiri. Yang penting gue aman dulu. Iya sih. Kalau orang self-love itu dia akan full dengan love. Dia akan penuh dengan cinta. Seperti kalau contohnya orang-orang self-love itu kalau yang paling itu Mother Teresa. Mother Teresa itu udah jelas pasti self-love. Itu udah pasti. Malah kebalikannya, karena dia self-love, tapi dia sebenarnya nggak harafiahnya bukan mencintai diri sendiri gitu ya. Dia malah jadi lebih care dan aware lebih ke love-nya yang dia cukup
berlimpah-limpah gitu, berarti di dalam dirinya sendiri. Oh, gitu. Kalau Oke. dianalogikan seperti ini, makanya kenapa kalau di pesawat harus Hmm. kita yang pakai dulu masker, setelah semuanya baru Baru penyelamatan, sih. baru diberi. Iya, sama. Berarti kita Oh. sebetulnya kita harus full dulu dengan cinta, baru kita berbagi dengan cinta dengan orang lain. Kalau kita sendiri tidak punya rasa cinta, apa yang mau dikasih ke orang lain juga, berarti kalau gitu. Iya, tapi sometimes orang itu nggak sadar. Sometimes Yes, orang yes, merasa bahwa gue udah cinta kok sama diri gue gitu. Salah satu bentuk dia tidak cinta dengan dirinya itu yang seperti yang tadi Bro Hari bilang bahwa dia itu malu. Oh iya sih, ya sih. Terus dia merepress rasa sakit dia. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa dia sebenarnya juga enggak self love, karena kalau self love dia harus self care. Dia harus care sama dirinya juga. Itu langkah awal ya. Itu langkah awal. Ya. Langkah awal dari semua adalah dia orang itu harus self love. Oke. Wah, ini menarik juga nih, self love. Tanpa yang justru maksudnya kebalikannya dengan egois ya. Ini lebih ke apa ya, mindset berarti ya, Grace ya. Gimana caranya? Sebetulnya bukan, ya sebenarnya balik lagi memang awalnya dari mindset, karena kita orang-orang itu sudah dari dulu sudah diajarkan untuk harus berbagi dengan orang lain. Kita dari kecil sudah diajarkan itu. Sedangkan pada saat setelah saya mempelajari psikolog dan segala macam, sebetulnya banyak sekali yang semuanya itu emosi yang tadi, emosi itu semuanya tertanam di dalam tubuh kita. Pada saat, kalau emosi itu tertanam di dalam tubuh kita, pada saat kita ibu itu hamil atau ibu itu, dan itu akan menurunkan emosinya si ibu itu ke bayi itu juga. Jadi kalau ibunya nggak self love, anaknya juga akan nggak self love. Sifatnya jadi ikut keturunan, karena hal itu yang dirasakan oleh si ibu ya pada waktu dia mengandung. Namanya feeling ya. Hamil. Ya gitu bisa dibilang sebenarnya bukan feeling sih, sebenarnya intuisi juga, terus perasaan dia, emosi dia selama dia hamil itu akan terbawa ke anaknya juga. Ya inilah namanya ibu mengandung, benar-benar harus extra care termasuk dari segi emosinya saja, bukan dari segi. Iya, kan sebenarnya kan kalau si ibunya punya emosi seperti itu pun juga sebenarnya ada sangkut pautnya dengan si bapaknya juga kan. Semuanya ini saling berkait, karena kita iya, karena kan kita sebenarnya makhluk sosial kan, kita pasti akan semuanya akan berputar di situ gitu. Saling berkait semuanya gitu. Nah ini yang sebenarnya saya sering kasarnya kalau saya selalu bilang toel-toelin orang-orang bahwa sebetulnya bukan hanya kalau menikah saja tidak apa-apa. Oke lah kamu menikah saja. Tapi pada saat untuk memutuskan untuk punya anak, berarti kita punya tanggung jawab dengan satu anak ini. Karena kalau kita punya anak ini ya emosinya juga terbawa, terus bibitnya semuanya terbawa, virus-virusnya juga terbawa juga gitu. Betul. Jadi apa yang dirasakan si ibu itu kalau umpamanya ibunya punya perasaan negatif, itu pun akan terbawa ke anaknya. Ini yang di awal ya. Itu yang di awal gitu. Nah kalau udah terjadi gimana? Saya juga pernah punya kasus. Saya kan anak saya udah besar, terus bagaimana ini? Gitu kan udah nggak. Sedangkan itu harusnya dari awal, dari waktu kita hamil kalau membentuk seorang anak. Kasarnya yang sempurna. Tapi sebetulnya setelah saya belajar, tidak ada kata sempurna. Semua orang itu sebetulnya sempurna dilahirkan. Kita itu seperti puzzle. Jadi kita hanya satu puzzle yang harus dihubungkan. Yang harus kita jaga adalah kepingan puzzle itu. Kepingan puzzle itu harus kita jaga. Setiap individu itu adalah satu kepingan puzzle. Supaya bisa dihubungkan menjadi satu gambar yang sempurna. Tapi si kepingan itu kan sempurna juga kan sebetulnya. Sebenarnya sudah
hanya digabung dengan keping yang lain menjadi lebih ada compatibility ya, kecocokan gitu ya antara Iya, kepingan dan betul. Tapi kalau satu kepingan ini saja dia sempurna juga kan? Iya. Oke, gitu. Ci Grace, ini mungkin berhubung karena waktunya udah diambil Iya, semua sama Kang Heri tadi. nggak apa-apa. Dalam tempo mungkin 2 menitan lah kira-kira. Iya. Ada atau ada intisari dari apa ya, ajaran dan teori yang mungkin pengalaman Ci Grace selama ini, apa yang bisa disampaikan dan mungkin bisa kita pegang dalam Intinya kehidupan kembali sehari-hari. lagi. Iya, intinya kembali lagi harus menjadi diri sendiri yang sejati. Salah satu cara inti menjadi diri sendiri yang sejati itu adalah harus self love. Self love itu adalah inti dari semuanya. Oh, Bagaimana menjadi self love itu harus menjadi diri sendiri yang sejati. Karena banyak sekali orang itu tidak menjadi dirinya sendiri. Dia biasanya masih bergantung terhadap orang tua, terhadap dogma, terhadap lingkungan. Semua harus selaras dan semua intinya balik lagi semua harus balance. Body, mind, and soul balance. Kembali ke awal pembicaraan kita tadi nih, itu antara yin dan yang, keseimbangan dari fisik dan mental. Fisik, mental, dan body. Betul. Fisik, mental, dan pikiran. Fisik yang prima tentu harus ditunjang juga oleh pikiran yang positif, self love, contoh yang salah satunya. Itu yang mendorong keseimbangan dalam tubuh kita sendiri. Kadang-kadang memang sudah terlanjur, tapi bukan berarti itu terlambat. Tetap biar bagaimanapun intinya adalah kembali ke filosofi self love itu tadi, berarti ya menjadi diri sendiri atau mencari diri sendiri. Kalau belum ketemu gimana? Kita mencari. Kalau belum ketemu bisa DM saya, nanti saya bantu untuk mencarikan. Itu bagus itu. Silakan langsung deh. Oh ya, ini aja. Tadi IG, kalau mau lihat yang human design itu IG-nya di My Grace Human Design. My Grace Human Design. Oke. My Grace, semuanya sambung. My Grace Human Design ya. Nah, ini jangan lupa kawan-kawan Yotop. Itu udah ditulis tuh sama si Grace. Yang terpenting kembali menjadi diri sendiri. Kalau belum ketemu atau masih mencari tahu raba-raba nih gimana caranya kita pengen menjadi diri sendiri, langsung jangan ragu-ragu DM aja ke si Grace. Si Foni, kayaknya kita harus menyiapkan sesi yang lainnya untuk si Foni nih, karena cuma dikasih waktu segini sama si IG-nya gitu jadinya. Cuman nggak apa-apa, kita usahakan supaya semaksimal mungkin. Apa tuh? Kak Foni kudu ditarik. Pengennya sih gitu. Cuman ini udah menjelang akhir, sebenarnya udah kena injury time sih. Kembali ke situ, Wahaha, grup Wahaha, tentu akan ada sesi berikutnya dan kita harapkan nanti lebih intens lagi dan lebih fokus lagi ke hal-hal yang belum sempat kita bahas hari ini ya, tentunya Ci Grace ya dan Kang Heri. Karena terus terang, memang kita ada rencana untuk menyiapkan satu sesi lain yang lebih lama dan lebih komprehensif. Artinya sesi tanya jawabnya lebih interaktif antara narasumber dengan pendengarnya langsung. Masih dari Yatop juga, sedang kita siapkan infrastrukturnya dengan baik. Karena ini topik-topik seperti ini terus terang memang bisa seharian ya kalau harus di. Oh iya, saya pernah buka kelas sampai 5 jam, 3 jam, sampai tanya jawab 2 jam, sampai 5 jam. Betul. Sementara kita 1 jam tapi 2 orang gitu. Tapi nggak apa-apa. Biar teaser, anggaplah teaser.
supaya yang lainnya mulai ada ketertarikan. Tentu, apapun ada pertanyaan, langsung saja ke Hipopresif atau My Grace Human Design, tentunya. Iya. Saya lagi mohon maaf nih, Ci Grace, waktunya kepepet. Sama-sama, thank you. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam juga buat Cifoni. Lain waktu kita siapkan sesi khusus untuk Cifoni. Jangan lupa manage stress. Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah butuh proses, dan tentunya yang terpenting cobalah untuk senantiasa self love. Betul begitu ya, Ci Grace ya? Sip. Oke, kalau gitu teman-teman IATOP, sekian sesi ngariung kita hari ini bersama Kang Heri dan Ci Grace. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Ada sesuatu yang bisa kita petik. Kalau ada yang terlewat, tentunya bisa kembali ke rekaman. Ada di AJ Live IATOP dan juga nanti di IATOP TV berikutnya. Sekali lagi, salam sehat dan tetap semangat.